Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bicara mengenai peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Pengamat politik pun memandang kans Jokowi menjadi Ketum PSI sangatlah tinggi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara soal peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia PSI. Ia mengaku masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat Ketua Umum PSI. Jokowi pun berkelakar kemungkinan tidak adanya kader lain yang mendaftar jika dirinya mencalonkan diri. Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Tapi sudah mendaftar Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Saya ingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa Pak? Ya belum tahu karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ. Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio mengatakan bahwa presentase Joko Widodo menjadi Ketua Umum PSI sangat tinggi. Meski demikian, Jokowi dinilai tidak akan maju sebagai calon ketum PSI karena masih membutuhkan partai yang lebih besar untuk meneruskan langkah politiknya. Kemungkinan Pak Jokowi menjadi Ketua Umum PSI sih tinggi sekali, besar itu. Tapi pertanyaannya, Pak Jokowinya mau atau tidak? Sebab kan sudah jadi rahasia umum. Ya, nampaknya ini disiapkan menjadi perahu salah satu anaknya Pak Jokowi ya. Saat ini Mas Kaisang yang menjadi Ketua Umumnya. Tapi kalau menurut saya, kecil kemungkinannya Pak Jokowi mau mengambil kursi Ketua Umum PSI. Bukan cuma alasan belum bisa lolos ke Senayan, tapi Pak Jokowi menurut saya perlu sebuah perahu yang sudah besar dan kuat untuk mendukung langkah-langkah politiknya. Diketahui Kongres PSI dijadwalkan akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025 mendatang dengan agenda utama pemilihan ketua umum baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, usai dilantik pada 13 Mei lalu. Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Albanese menggelar pertemuan empat mata di Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka Jakarta Kamis pagi. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi PM Albanese usai dilantik pada 13 Mei lalu. Kehadiran PM Albanese disambut pasukan jajar kehormatan serta sejumlah siswa sekolah dasar yang mengibarkan bendera Indonesia dan Australia. Hormat, hanjatan! Upacara kenegaraan pun digelar di halaman Istana Merdeka diiringi lantunan lagu kebangsaan kedua negara. Usai upacara kenegaraan, Presiden Prabowo dan PM Albanese saling memperkenalkan delegasi masing-masing. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan empat mata antar kedua pemimpin negara, diikuti dengan pertemuan bilateral antar delegasi Indonesia dan Australia, membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Dan kita berterima kasih bahwa Australia di bawah kepemimpinan yang mulia juga memandang Indonesia sebagai sahabat yang dekat. Australia bukan saja tetangga tapi juga mitra strategis bagi Indonesia. Dengan adanya kemitraan strategis, I'm here in Indonesia because no relationship is more important to Australia than this one. And no nation
is more important to the prosperity, security and stability of the Indo-Pacific than Indonesia. Kunjungan ini menjadi kali keempat PM Albanese berkunjung ke Indonesia. Ia berharap tidak hanya kemitraan strategis Australia-Indonesia yang berkembang, tetapi juga memperdalam keterlibatan ekonomi dengan Indonesia dan Asia Tenggara secara lebih luas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 2 jemaah calon haji asal Provinsi Bangka Belitung meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi. 1 calon jemaah meninggal karena sakit dan 1 jemaah meninggal karena kecelakaan lalu lintas. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jemaah calon haji asal Kabupaten Bangka bernama Tarmizi 70 tahun meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi. Usai ditabrak kendaraan pada malam hari saat akan pergi beribadah ke Masjid Nabawi. Tarmizi sempat berpamitan kepada keluarga sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ia merupakan warga desa Kemuje, Kabupaten Bangka. Almarhum Tarmizi berangkat ke Tanah Suci bersama istri. Mereka tergabung dalam kloter 8 embarkasi Palembang. Saat ini sang istri tengah mengurus administrasi di rumah sakit bersama panitia pendamping. Tetapi dengan kondisi yang berbeda-beda, yang satu karena laka lantas, yang satu karena ada riwayat jantung. Dan istri dua-duanya juga sudah diajak. Bahkan istri yang Tuan Tarmidi ini kan sampai diajak untuk pemandian, menyaksikan betul. Dan alhamdulillahnya lagi karena mereka ini disolatkan di Masjid Nabawi, amkan di samping Masjid Nabawi, dan itu tidak berjauhan banget dengan makamnya Rasulullah. Selain Tarmizi, jemaah asal Bangka Belitung yang meninggal dunia yakni Junaidi 58 tahun asal Bangka Selatan karena sakit jantung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pembagian dan aktivasi kartu nusuk untuk jemaah haji Indonesia yang tiba di Kota Madinah terus dilakukan. Kartu nusuk menjadi bagian penting dari sistem identitas digital jemaah selama berada di Tanah Suci. Kementerian Haji Arab Saudi mewajibkan setiap jemaah untuk memiliki dan mengaktifkan kartu nusuk sebagai identitas resmi selama menunaikan ibadah haji. Untuk jemaah yang masuk melalui Bandara Madinah, kartu nusuk dibagikan saat mereka tiba di hotel. Proses ini dilaksanakan oleh syarikat, yaitu perusahaan penyelenggara layanan jemaah di Arab Saudi. Pembagian kartu nusuk terus berlangsung seiring kedatangan para jemaah calon haji ke Madinah. Para jemaah diminta mengaktifasi kartu dimulai dengan menandai kartu, mengalungkannya kepada jemaah, lalu memfoto jemaah setengah badan dengan kartu yang terlihat jelas bersama wajah mereka. Kartu nusuk ini merupakan smart card yang berfungsi sebagai pengganti visa dan identitas digital jemaah. Kartu nusuk ini adalah semacam paspor perhajian. Jadi kalau jemaah itu punya paspor hijau untuk masuk ke negara Arab Saudi, nusuk ini adalah paspor perhajian. Jadi aktivitas perhajian, pergerakan dalam perhajian itu berbasis pada kartu nusuk ini. Misalnya kita mau masuk kota Makkah, itu kalau tidak ada kartu nusuk, itu bisa terhambat. Saat memasuki kota Mekah maupun wilayah Armina saat puncak haji, petugas di lapangan akan mengecek kartu nusuk untuk memastikan jemaah benar-benar terdaftar secara resmi. Karena itu, jemaah diimbau untuk selalu membawa kartu nusuk kemanapun termasuk saat keluar hotel. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Kami masih mencoba terhubung bersama dengan rekan Gigi yang ada di Madinah, Arab Saudi, di mana saat ini pelaksanaan haji di Madinah ini masih berlangsung.
Ya, kita akan kembali terhubung bersama dengan rekan Gigi. Halo, selamat sore waktu Indonesia. Gigi, bagaimanakah situasi di sana? Pemirsa, Partai Perindo berkomitmen membantu pemerintah mengatasi masalah badai PHK dan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Melalui program Rumah Kerja, Partai Perindo akan memberikan fasilitas pelatihan maupun pendidikan yang berhubungan dengan keterampilan kerja. Partai Perindo kembali membuat terobosan dan memberikan bukti nyata bagi masyarakat melalui program Rumah Kerja Perindo. Program yang diinisiasi langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Anjela Tanusudibio ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pelatihan maupun pendidikan yang berhubungan dengan keterampilan kerja. Program Rumah Kerja Partai Perindo diyakini dapat membantu menekan angka PHK dan pengangguran di Indonesia. Program Rumah Kerja ini juga akan kami lakukan di berbagai wilayah maupun daerah, di mana kantor-kantor DPW, kantor-kantor DPD akan kami dorong untuk menjadi pusat pelatihan kompetensi pada para pencari kerja, serta kami akan mendorong untuk menjadi hub bagi anak muda, kaum perempuan, serta penyandang disabilitas yang mau belajar berwirausaha di Rumah Kerja Perindo. Rumah Kerja Partai Perindo akan tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Program ini akan dijalankan sebagai motor pencetak angkatan kerja yang siap bekerja dan juga siap berwirausaha. Dari Jakarta, Naura Syafiko, Sutrisno Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri meresmikan kantor pusat konsultasi dan juga pendampingan Satgas MBG Gotong Royong Kadin di Jakarta Selatan. Langkah ini adalah bagian dari komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung program makan bergizi gratis dengan membangun 1.000 dapur umum atau satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Kamar Dagang dan Industri Indonesia membentuk kantor Satgas Makan Bergizi Gratis Gotong Royong guna mendukung program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk memperkuat pemenuhan gizi 80 juta anak di seluruh Indonesia. Peresmian ini dihadiri langsung Ketum Anindya Bakri dan Waketum Kadin Indonesia yang juga Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim Patawari. Kantor ini diharapkan menjadi tempat konsultasi sekaligus proses sertifikasi bagi para pelaku penyedia makanan sehat untuk anak-anak sekolah dalam rangka mensukseskan program MBG. Tidak hanya itu, Kadin Indonesia juga menargetkan pembangunan 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi makan bergizi gratis gotong royong di 16 lokasi yang tersebar di Indonesia. Jadi MBG ini sangat penting dan kita ingin menggabungkan konsep daripada korporasi yang tentunya sangat detail untuk menghitung biaya-biayanya, tapi juga konsep untuk pemberdayaan daerah karena Kadin itu ada di seluruh kabupaten kota. Kadin Indonesia bekerja sama dengan BKN melakukan kerjasama MOU. Hari ini kita meresmikan kantor sebagai tempat konseling, tempat konsultasi para pengusaha yang berhimpun di Kadin untuk menyukseskan program makan bergizi gratis. Harapannya kantor ini akan menjadi tempat konsultasi untuk membantu para pengusaha yang terlibat aktif dalam menyukseskan program MBG. Adapun program ini menjadi salah satu dari 4 quick wins yang dicanangkan oleh Kadin Indonesia selain rumah layak huni, pemeriksaan kesehatan gratis, dan tenaga kerja migran. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Indra Okta, Tri Julianti, iNews melaporkan.